Ya, pemirsa, langsung saja ya kita bahas paket insentif daya beli ala Prabowo. Kita langsung ke slide yang pertama. Hari pertama perdagangan bulan Juni 2025, kita mendapatkan kabar buruk yang semakin menunjukkan kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Kabar buruk yang pertama datang dari kondisi manufaktur Indonesia yang lagi-lagi mengalami kontraksi yang tercermin dari data Purchasing Managers Index atau PMI yang dirilis oleh S&P Global, di mana menunjukkan PMI manufaktur Indonesia ada di angka 47,4. Ini adalah kedua kali dalam 2 bulan beruntun PMI mencatat kontraksi. Sebagai informasi pemirsa, PMI menggunakan angka 50 sebagai titik mula, kemudian jika di atas 50, artinya dunia usaha sedang dalam fase ekspansi. Sementara jika di bawah itu artinya kontraksi. Kabar buruk yang kedua yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 yang hanya melaju sebesar 4,87% secara tahunan atau year on year. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan kuartal 4 2024, alhasil ekonomi Indonesia terkontraksi 0,98% pada awal tahun ini. Kita pantau bersama ya pemirsa untuk tren pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia. Kita lihat di sini datanya, sumber dari BPS, di mana dari kuartal 1 2022 hingga 2024 ini stabil di angka 5. Kalau memang kita perhatikan bersama sempat menurun sedikit di kuartal ketiga di tahun 2023 yakni di angka 4,94, tapi kemudian di kuartal berikutnya di kuartal 4 2023 ini ada kenaikan kembali ke angka 5. Dan kalau kita perhatikan bersama ini pelemahannya sudah mulai terasa di kuartal ketiga 2024 di mana saat itu pertumbuhan ekonominya sebesar 4,95, kemudian di kuartal 4 2024 ini sebesar 5,02 dan kembali turun di kuartal 1 2025 sebesar 4,87. Kesimpulannya adalah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perlambatan sejak pertengahan 2024 hingga awal 2025. Hal ini disebabkan oleh kombinasi faktor domestik dan juga global, termasuk penurunan konsumsi rumah tangga, ketidakpastian global, dan juga tekanan pada nilai tukar. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah stimulus tambahan nih untuk mendorong konsumsi dan juga investasi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya datang dari Badan Pusat Statistik kembali yang mengumumkan deflasi 0,37% begitu ya pada Mei 2025. Secara tahunan artinya inflasi sebesar 1,6%. Perlambatan ini lebih buruk jika dibandingkan dengan konsensus pasar yang dihimpun oleh CNBC Indonesia dari 10 institusi. Kemudian kabar buruk yang terakhir adalah penurunan signifikan surplus neraca perdagangan periode April 2025 yang tercatat surplus sebesar 150 juta US dollar. Angka ini menjadi yang terendah dalam kondisi surplus 60 bulan terakhir atau sejak Mei 2020. Sejumlah kondisi buruk tersebut yang mulai dari kontraksi manufaktur, deflasi bulanan, lalu surplus neraca dagang menyusut signifikan menunjukkan kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Resiko perlambatan ekonomi bisa berlanjut pada kuartal kedua tahun ini, di mana daya beli masyarakat belum pulih dan juga pengusaha belum bisa ekspansif. Nah, hal ini membuat pemerintah menilai perlu adanya stimulus sehingga muncullah paket insentif baru. Apa saja, kita ke slide berikutnya. Ya, ini yang pertama ya, sebagai upaya untuk memitigasi dampak ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemberian paket insentif yang diumumkan setelah rapat terbatas dengan beberapa Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih. Insentif ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia juga menjelaskan stimulus fiskal ini akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan juga non-APBN, di mana total anggarannya mencapai 24,44 triliun rupiah dan diberikan kepada sejumlah kelompok mulai dari guru honorer hingga pekerja. Dan kita bedah bersama ya pemirsa. Yang pertama ini dari diskon transportasi. Ini periodenya dari bulan Juni hingga bulan Juli. Kita lihat juga sasarannya. Yang pertama ada diskon tiket kereta yang sebesar 30%, sasarannya adalah 2,8 juta penumpang, yakni anggarannya sebesar 0,3 triliun rupiah. Kemudian diskon pesawat kelas ekonomi sebanyak 6 juta penumpang, sasarannya sebesar 0,43 triliun rupiah. Dan yang terakhir ini ada diskon transportasi laut 50%, sebanyak 0,5 juta penumpang, sasarannya yakni anggarannya sebesar 0,21 triliun rupiah.
Nah, insentif yang lain paketnya ada untuk diskon tarif tol. Besarannya sebanyak 20%, periodenya masih sama di bulan Juni hingga Juli, sasarannya 110 juta pengendara. Jika berdasarkan data yang kami dapat, pemirsa, 110 juta pengendara ini artinya cukup karena memang setiap bulannya kira-kira ada sekitar 105 hingga 106 juta pengendara yang menggunakan tol setiap bulannya. Kemudian ini anggarannya ada sebesar 0,65 triliun rupiah. Dan untuk bantuan subsidi upah ini sebesar Rp300.000. Sasarannya kita lihat ya pemirsa, yang pertama 17,3 juta pekerja atau buruh dengan gaji yang di bawah 3,5 juta rupiah. Kemudian 288.000 guru honorer dan juga 277.000 guru honorer dari Kemenak dan juga Kemendikdasmen. Ini total anggarannya sebesar 10,72 triliun rupiah. Dan kita lihat paket yang lainnya. Paket yang lainnya ini ada perpanjang diskon iuran jaminan kecelakaan kerja yang besarannya ini sebesar 50%. Periodenya berbeda ya, periodenya 6 bulan. Sasarannya yakni untuk 17,3 juta pekerja sektor padat karya, di mana anggarannya sebesar 0,2 triliun rupiah. Dan tambahan kartu sembako sebesar Rp200.000 per bulannya, periodenya Juni hingga Juli, kemudian ini sasarannya sebesar 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Dan anggarannya cukup besar pemirsa, yakni sebesar 11,93 triliun rupiah. Kemudian juga ada bantuan pangan sebesar 10 kg beras per bulannya. Nah, tapi dari paket-paket ini ada satu yang ternyata tidak muncul, yakni diskon tarif listrik. Kita ke slide selanjutnya. Ya, rencana pemerintah ya untuk memberikan diskon tarif listrik sebesar 50%. Ini cukup membantu ya bagi para ibu-ibu di rumah. Pada periode Juni hingga Juli 2025 ternyata resmi dibatalkan. Diskon listrik yang sebelumnya masuk dalam rancangan stimulus ekonomi nasional terpaksa dicoret dari daftar kebijakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akhirnya hanya akan menggulirkan 5 paket stimulus ekonomi. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan resiko pelemahan ekonomi nasional yang dipicu oleh tekanan global. Awalnya diskon tarif listrik ini dirancang untuk memberikan keringanan bagi sekitar 79 juta pelanggan rumah tangga. Khususnya mereka yang menggunakan listrik 1300 volt ampere atau lebih rendah. Tapi ternyata dalam rapat koordinasi antar menteri diputuskanlah bahwa proses penganggaran untuk kebijakan ini membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk mengalihkan anggaran diskon listrik menjadi program subsidi upah yang dinilai lebih cepat dan tepat sasaran. Sri Mulyani juga menegaskan keputusan ini diambil agar dukungan kepada masyarakat tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Jadi ternyata alasan pembatalannya yang pertama tadi tidak tepat sasaran begitu ya. Kemudian yang kedua dikhawatirkan membebankan APBN. Dan yang ketiga fokus diarahkan ke insentif langsung berbasis konsumsi harian. Kita ke slide selanjutnya. Ya, dalam beberapa bulan terakhir suara mesin industri mulai melambat. Satu persatu tenaga kerja dirumahkan. Gelombang PHK tak terelakkan, khususnya di sektor padat karya yang bergantung pada ekspor dan juga permintaan global. Gonjang-ganjing PHK ini menjadi tamparan bagi daya beli masyarakat. Tanpa pendapatan, tabungan tergerus, konsumsi menurun, dan resiko terhadap ekonomi nasional pun kian nyata. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah tak menutup mata. Sejumlah kebijakan dikeluarkan untuk meredam dampak langsung PHK. Salah satunya melalui jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dengan iuran yang didiskon hingga 50%. Tak hanya itu, pemerintah juga berusaha menyediakan lapangan kerja pengganti. Namun pernyataannya, akankah semua program ini datang tepat waktu saat rakyat sudah kehilangan nafas ekonomi? Dalam situasi seperti ini, kecepatan eksekusi kebijakan adalah segalanya. Karena setiap hari tanpa pendapatan bagi satu kepala keluarga berarti ancaman langsung bagi ketahanan ekonomi rumah tangga dan secara lebih luas ekonomi nasional. Nah, inilah resiko dan tantangan yang mengancam perekonomian di Indonesia dan mungkin juga dunia atau global begitu ya. Lonjakan PHK, dampak pada daya beli, di mana masyarakat mulai menggunakan tabungannya yang akhirnya konsumsi makin tertekan. Di mana Bu Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang menyiapkan program khusus untuk korban PHK dan menciptakan lapangan kerja baru. Nah, apa saja yang perlu dicermati kita lihat slide berikutnya.
Paket insentif yang telah dirilis pemerintah menjadi angin segar ya bagi daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kebijakan ini bukan titik akhir. Di mana pemirsa yang perlu kita cermati bersama, yakni evaluasi efektivitas insentif yang telah berjalan. Betul efektif atau tidak, betul tepat sasaran atau tidak, apakah itu bisa menjadi bantalan ekonomi ke depannya? Dan kemudian yang kedua, pantauan data daya beli, pengangguran, dan konsumsi rumah tangga. Dan data-data ini bukan seharusnya hanya sekedar angka saja, tetapi harus terjun langsung dan melihat bagaimana masyarakat saat ini menjalani kehidupannya. Kemudian juga harapan agar kebijakan tidak hanya short term relief, tetapi juga berkelanjutan. Begitu. Jadi ke depan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas insentif yang sudah digulirkan. Seberapa cepat dana sampai ke masyarakat dan juga seberapa nyata dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga. Itu yang menjadi tolak ukur utama. Badan Pusat Statistik pada kuartal pertama 2025 melaporkan bahwa konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,9%, melambat dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5%. Sementara tingkat pengangguran terbuka masih berada di kisaran 5,3%. Sebagaimana dilansir BPS per Maret 2025. Artinya, stimulus yang ada perlu dilanjutkan dengan langkah yang lebih struktural agar tidak sekedar memberi bantuan jangka pendek saja tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi secara berkelanjutan. Baik, ya di tengah ketidakpastian yang datang dari global maupun domestik, sejumlah pengamat ekonomi menyarankan pemerintah perlu menggabungkan insentif fiskal dengan dukungan terhadap penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan juga investasi di sektor produktif. Karena tanpa reformasi yang mendalam, stimulus hanya akan menjadi obat pereda, bukan penyembuh jangka panjang.